Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Pratama, NIM 111 dari kelas 5D Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya ulas, yaitu pemrograman berbasis web yang telah disampaikan oleh dosen Bapak Muhammad Afif Effendi, Eskom MT. Langsung ke penjelasan. Pengembang web atau web developer yang dilakukan oleh pengembang web atau web developer itu mencakup 17. Yang pertama, menganalisis tool, menganalisis skalabilitas software, melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan, merancang user experience, mengimplementasikan programan terstruktur, mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek, menggunakan SQL, menerapkan akses basis data, mengimplementasikan algoritma pemrograman, melakukan migrasi ke teknologi baru, melakukan debugging, menerapkan pemrograman multimedia, menerapkan kode review, melaksanakan pengujian kode program secara statis, menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah, melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi, yang terakhir melakukan pembaruan software. Internet di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada international networking dan interconnected networking. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk sebuah jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sedangkan interconnected networking merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan semua jaringan dan komputer di seluruh dunia. Dari dua perbedaan internet tadi dapat disimpulkan internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencangkup jaringan di seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi yang seperti contohnya kabel FO atau fiber optik atau juga wireless dan lain banyak sebagainya. The World Wide Web atau yang biasa disebut WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut mengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Sebenarnya WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di peladen web dan yang peladennya tersebar di 5 benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML atau Hypertext Markup Language. Protokol di sini sama dengan aturan. Protokol adalah bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP atau IP. TCP atau IP ini singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil sesuatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Uniform Resource Locator atau URL.
yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server dapat ibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, jalur atau path, serta nama file dari suatu informasi. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer adalah sebagai berikut. HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. FTP, file transfer protokol yang digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Hopper digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. News and NTP atau Network News Transfer Protocol yang digunakan untuk mendistribusikan berita Usenet. Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet, yang merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Homepage website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Webpage atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain, baik itu dalam page yang sama ataupun web page lain pada website yang berbeda. Homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Server dan klien. Dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server, yaitu penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Sedangkan klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Web browser merupakan tool untuk melakukan navigasi dan menampilkan dokumen di web. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Internet Explorer, yang kedua ada Opera, yang ketiga Conqueror yang dari Linux, dan lain sebagainya. Server-side programming. Server-side programming adalah web server yang melakukan press dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contoh CGI atau Perl, ASP, JSP, PHP, dan JFM. Client-side programming. Client-side programming adalah web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contoh JavaScript, HTML, dan VBScript. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.